Selama ini, Islam diklaim sebagai agama terakhir dari 3 agama Abrahamik, bersama Yahudi dan Kristen. Klaim ini terdengar meyakinkan, karena Al-Quran menyebut nama Ibrahim berkali-kali, bahkan menyebutnya sebagai Hanif yang menyembah satu Tuhan. Namun, apakah benar Ibrahim yang dimaksud Al-Quran adalah tokoh yang sama dengan Abraham dalam tradisi Yahudi dan Kristen? Jika kita periksa dari sisi sejarah, bahasa, dan arkeologi, klaim itu ternyata tidak berdiri di atas bukti apapun. Al-Quran tidak pernah mencatat tokoh pewahyuan bernama Abraham. Pertama, Al-Quran tidak pernah menyebut nama Abraham. Dalam teks Arabnya, yang muncul hanyalah nama Ibram. Ini bukan transliterasi langsung dari Abraham, karena dalam bahasa Ibrani, nama itu ditulis Avraham dengan huruf dan bunyi yang sama sekali berbeda. Dalam linguistik Semitik, perubahan bunyi bukanlah hal sepele. Perbedaan antara Avraham dan Ibram menunjukkan bahwa Al-Quran tidak sedang menyalin nama dari teks Ibrani, melainkan menciptakan bentuk baru yang tidak dikenal di tradisi Yahudi maupun Kristen. Bahkan, Al-Quran tidak pernah menyebut kitab yang diterima Ibrahim, tidak ada nama lokasi seperti Ur, Haran, atau Kanaan, dan tidak pernah menyebut Sarah, Hagar, atau Ishak dengan konteks historis yang konsisten dengan Tanakh. Artinya, narasi Ibrahim dalam Islam bukan hasil pewarisan tradisi Abrahamik, melainkan rekonstruksi teologis dari sumber lain, mungkin dari kisah-kisah Arab atau bahkan campuran legenda oral yang berkembang di Hijaz. Ibrahim dan Abraham adalah 2 sosok yang berbeda. Kedua, dari segi isi kisah, Ibrahim dalam Al-Quran berbeda total dengan Abraham dalam kitab Kejadian. Abraham dalam tradisi Ibrani hidup di Mesopotamia dan Kanaan, mengenal konsep perjanjian dengan Yahweh, dan disebut sebagai bapak bangsa Israel. Sementara Ibrahim dalam Al-Quran tinggal di tanah tanpa nama, berbicara dengan ayahnya yang disebut Zar, padahal dalam Alkitab, ayah Abraham bernama Terah. Ibrahim dalam Islam juga disebut membangun Ka'bah bersama Ismail, kisah yang sama sekali tidak dikenal dalam literatur Yahudi, Kristen, maupun sejarah Timur Dekat. Dalam dunia studi perbandingan agama, perbedaan semacam ini tidak bisa diabaikan. Jika 2 tokoh memiliki nama, keluarga, tempat, dan narasi yang berbeda, maka mereka bukanlah orang yang sama. Dengan kata lain, Ibrahim dalam Al-Quran bukan Abraham dari kitab Ibrani. Ketiga, klaim bahwa bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail, anak Abraham, juga tidak memiliki dasar sejarah. Dalam catatan Yahudi, Ismail memang disebut memiliki keturunan yang tinggal di sebelah timur Mesir, tapi tidak ada bukti bahwa garis keturunan itu sampai ke Hijaz atau Mekah. Bahkan, tidak ada satupun inskripsi, silsilah, atau tradisi bangsa Arab pra-Islam yang menyebut Ismail sebagai leluhur mereka sebelum munculnya Islam. Tradisi bahwa Ismail adalah bapak bangsa Arab baru muncul belakangan, setelah Islam berdiri, sebagai cara untuk mengaitkan bangsa Arab dengan garis kenabian Yahudi, sebuah klaim ideologis untuk menyaingi Yahudi dan Kristen. Secara genetik maupun linguistik, bangsa Arab berasal dari rumpun Semit Selatan, sedangkan Abraham berasal dari Semit Utara, 2 cabang yang sudah terpisah ribuan tahun sebelum kisah Ibrahim muncul di Al-Quran. Jadi, jika kita melihat secara jujur dan ilmiah, 1. Al-Quran tidak mengenal tokoh bernama Abraham, hanya sosok Ibrahim yang berbeda. 2. Narasi dan keluarga Ibrahim tidak cocok dengan kisah Abraham. 3. Klaim bahwa Arab adalah keturunan Ismail hanyalah tradisi pasca Islam, tanpa dasar historis. Kesimpulannya, Islam bukanlah agama Abrahamik. Islam berdiri sebagai tradisi baru yang kemudian menempatkan dirinya dalam garis kenabian Yahudi, bukan karena warisan sejarah, melainkan karena konstruksi teologis. Kebenaran sejarah tidak bergantung pada keyakinan, tapi pada bukti. Silsilah Muhammad, jejak yang diciptakan. Jika Islam bukan warisan langsung dari tradisi Abrahamik, maka klaim bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail juga layak dipertanyakan. Selama ini umat Islam meyakini bahwa garis keturunan Muhammad menurun dari Ismail melalui kabilah Quraisy hingga tokoh bernama Adnan. Namun tidak ada bukti sejarah yang dapat memverifikasi hal itu. 1. Silsilah baru muncul lama setelah kematian Muhammad.
Tidak ada satupun catatan sezaman dari masa hidup Muhammad atau para sahabat yang mencatat silsilahnya. Sumber pertama baru muncul lebih dari 1 abad kemudian, melalui karya Ibn Ishaq, Sirah An-Nabawiyah, sekitar tahun 760 Masehi, yang naskah aslinya bahkan telah hilang. Versi yang ada kini hanyalah suntingan Ibn Hisham, wafat 833 Masehi, yang mengakui telah menghapus bagian-bagian yang dianggap tidak sesuai. Sejarawan Patricia Cerone, Merchant Trade and the Rise of Islam, 1987, menegaskan bahwa tradisi genealogis itu disusun belakangan untuk melegitimasi Quraisy sebagai suku Nabi. Artinya, silsilah itu bukan catatan sejarah, melainkan rekayasa politik dan teologis. 2. Tradisi Arab pra-Islam tidak mengenal silsilah panjang. Bangsa Arab abad ke-6 hidup dalam budaya lisan. Mereka hanya mengingat beberapa generasi ke belakang untuk keperluan suku, bukan untuk sejarah universal. Menurut Anglican Award, The Quran and Late Antiquity, 2019, masyarakat Arab tidak memiliki catatan tertulis tentang asal-usul atau kitab suci. Dan silsilah panjang yang muncul kemudian mencerminkan kebutuhan Islam untuk membangun garis keturunan suci. Nama-nama seperti Adnan, Ma'ad, atau Nizar tidak dikenal dalam sumber Arab pra-Islam, menunjukkan bahwa silsilah itu disusun setelah Islam berdiri, untuk mengaitkan bangsa Arab dengan Ismail. 3. Tidak ada bukti tertulis sezaman. Tom Holland, In the Shadow of the Sword, 2012, mencatat bahwa selama lebih dari 1 abad setelah kematian Muhammad, tidak ada sumber kontemporer yang menyebut asal-usulnya atau hubungannya dengan Abraham. Bahkan prasasti Arab tertua seperti inskripsi Zuhair, 24 Hijriah, tidak menyebut Quraisy, Ismail, atau Adnan dalam konteks keturunan. Klaim keturunan Ismail jelas muncul kemudian dalam proses teologisasi sejarah Arab. 4. Fungsi politis, membangun legitimasi Islam. Ketika Islam berkembang menjadi kekaisaran, bangsa Arab, yang sebelumnya bukan bangsa kitab, perlu menempatkan diri sejajar dengan Yahudi dan Kristen. John Wansbrough, Quranic Studies, 1977, menyebut proses ini sebagai scriptural self-legitimation, yaitu usaha untuk menulis ulang asal-usul suci bangsa Arab agar selaras dengan monoteisme Ibrani. Dengan menghubungkan Muhammad kepada Ismail, Islam memperoleh legitimasi spiritual dan politik di mata dunia Ibrani Kristen. 5. Bukti linguistik dan etnis. Secara linguistik dan etnis, klaim itu juga tidak berdiri. Abraham berasal dari rumpun Semit Utara, Mesopotamia dan Kanaan, sementara bangsa Arab berasal dari Semit Selatan, Yaman dan Hijaz. F. E. Peters, The Children of Abraham, 2004, menulis, tidak ada kesinambungan sejarah atau linguistik yang dapat menghubungkan Ismail dengan bangsa Arab Hijaz. Keduanya berbeda akar budaya dan bahasa ribuan tahun sebelumnya. Kesimpulan, jika ditinjau secara ilmiah, 1. Silsilah Muhammad disusun berabad-abad setelah wafatnya. 2. Tradisi Arab pra-Islam tidak mengenal catatan silsilah panjang. 3. Tidak ada sumber non-Islam yang menyebut hubungan Muhammad, Ismail, Abraham. 4. Silsilah itu berfungsi sebagai alat ideologis dan politis. 5. Secara etnis dan linguistik, bangsa Arab bukan keturunan Ismail. Dengan demikian, silsilah Muhammad bukanlah warisan sejarah, melainkan narasi ideologis yang diciptakan untuk menempatkan Islam dalam garis kenabian Ibrani. Silsilah yang lahir dari keyakinan, tanpa bukti sejarah. Bukanlah warisan, melainkan narasi yang diciptakan. Referensi: Patricia Cerone, Merchant Trade and the Rise of Islam, 1987. Anglican Award, The Quran and Late Antiquity, 2019. Tom Holland, In the Shadow of the Sword, 2012. John Wansbrough, Quranic Studies, 1977. F. E. Peters, The Children of Abraham, 2004.